Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wilayat, NPM 101119168. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ETS dari mata kuliah Motivasi Kewirausahaan. Dan dalam tugasnya kita disuruh untuk menceritakan siapa yang menginspirasi dari pengusaha yang ada di Indonesia ya. Dan sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya untuk menjadi pengusaha adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Bapak Joko Widodo. Saya akan menceritakan sedikit tentang profil beliau. Bapak Nadiem Makarim, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem, lahir di Jakarta 4 Juli 1984 dari pasangan Nano Anwar Makarim dan Atika Algati. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya dari pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Nono Anwar Makarim ayahnya seorang intelektual dan lawyer dengan gelar dokter ilmu hukum lulusan Harvard. Meski Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia tidak berperilaku manja. Justru ia tetap menunjukkan kemandiriannya. Setelah meluluskan pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta, beliau melanjutkan SMA-nya di Singapura. Bahkan tak hanya di situ kemandiriannya, lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Brown University Amerika Serikat. Dan beliau berhasil mendapatkan gelar BA jurusan International Relations. Beliau pun sempat mengikuti pertukaran pelajar London School of Economics. Tak puas dengan ilmu yang dimiliki, ia melanjutkan pendidikan layaknya sang ayah dan mengambil masternya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA Master of Business Administration. Pria lulusan Harvard ini memilih untuk kembali ke tanah airnya Indonesia. Nadiem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dimilikinya, Bapak Nadiem direkrut di manajemen konsultan di Keynes and Company, sebuah lembaga konsultan ternama yang berbasis di Jakarta. Di perusahaan ini ia menghabiskan waktu 3 tahun. Selain itu, ia juga bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dari latar belakang seorang ayah dan ibu yang bukan berasal dari kalangan pengusaha, Nadiem banting setir memilih jalur yang berbeda dari latar belakang keluarganya itu. Naluri bisnis Nadiem memang sangat tajam. Ia dapat melihat sebuah peluang bisnis yang cocok dan dapat membantu banyak warga Indonesia. Bermula dari pengalaman pribadinya kembali ke Jakarta untuk bekerja, yang mempertemukan dirinya dengan kemacetan dan dengan jiwa entrepreneurship-nya, itulah pada tahun 2011 ia mulai merintis perusahaan milik sendiri dan kemudian dikenal dengan nama Gojek, pesan ojek secara online. Nadiem mengaku ia angkat kaki dari perusahaan sebelumnya hanya karena ia tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mengontrol dirinya sendiri. Nadiem dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan Gojeknya. Aplikasi Gojek pun sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dalam perkembangannya, seperti dilihat dalam akun Gojek, Gojek tak hanya sebagai transportasi online penumpang, tetapi ia berkembang menjadi jasa antar barang, Gosen, makanan atau GoFood, dengan alat kesehatan GoMessage dan kebersihan GoClean. Kini Gojek sudah memiliki 200.000 partner pengemudi motor dan mobil, 30.000 merchant GoFood, dan 3.000 penyedia layanan lain. Mungkin banyak sekali inspirasi dari Bapak Nadiem Makarim bagi saya, yaitu adalah untuk selalu tetap melihat peluang, karena bisnis itu tentang inovasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.